Halo, halo sahabat buku kas. Mohon maaf ini mulainya agak telat karena tadi ada sempat kendala teknis. Sebentar ya. Oke, jadi mau undang dulu narasumber malam ini. Oke, oke, sebentar. Oke, jadi sebelumnya mohon maaf, ini mulainya agak telat karena tadi ada kendala teknis. Tapi malam ini eh, kelas sahabat buku kas kembali lagi. Kita hari ini akan membahas tentang strategi sukses bangun bisnis catering. Dan ini malam ini narasumbernya adalah Mas Reza Adi, dia pemilik Ranis Catering. Oke, bersama saya Emilia. Saya udah undang Mas Rezanya. Ini tinggal tunggu beliau accept dulu. Oke, bentar nih kayaknya. Mudah-mudahan sinyal bagus ya. Oke. Halo, Mas Reza boleh request untuk live bersama Buku Kas? Coba kita coba lagi ya. Sebentar. Oke. Mudah-mudahan sinyalnya bagus juga di Malang. Kita sedang connecting. Hai, Mas Reza. Halo, Halo, apa kabar? Mohon maaf ya Mas, mulainya agak telat. Tadi ada kendala teknis buat di internet sebentar. Oke, jadi ini aku recap sebentar buat teman-teman yang mungkin baru bergabung malam hari ini. Jadi di kelas Sahabat Buku Kas malam ini, kita akan ngebahas tentang strategi sukses bangun bisnis catering. Nah, kalau misalnya kita lihat pengguna aplikasi Buku Kas itu kan banyak banget ya Mas yang usaha di bidang produksi makanan rumahan, produksi home catering juga gitu kan. Nah, sementara kalau kemarin kita ngobrol-ngobrol, Mas Reza ini background membangun bisnis itu juga sama ya Mas ya, berangkat dari ya, nol, berangkat dari mm-mm. hanya sekedar menawarkan makanan ke teman-teman, kemudian mungkin ke tetangga kali ya, kemudian tiba-tiba Iya, kok udah jadi catering gitu. Oke, ini mungkin buat teman-teman yang baru bergabung, ada saya Emilia dan saya mau cerita sedikit tentang aplikasi Buku Kas. Apa sih aplikasi Buku Kas itu? Jadi aplikasi Buku Kas itu adalah aplikasi digital untuk pencatatan keuangan yang bisa digunakan untuk pembisnis UMKM ya. Jadi punya usaha catering, punya usaha pulsa, punya usaha apalagi rumah makan, warung, kelontong, semuanya itu bisa melakukan pencatatan secara otomatis di aplikasi Buku Kas. Oke, udah ceritanya. Oke, Mas Reza langsung aja nih karena maaf banget tadi kita mulainya agak telat ya Mas. Boleh cerita iya sedikit nggak nggak apa-apa Mbak. Mas tentang sejarah berdirinya si Ranis Catering? Oke, sejarahnya ya. Jadi apa namanya? Ini berdiri sejak tahun 2016 sih Mbak. Jadi apa namanya? Waktu itu tahun 2016, pas banget aku baru lulus kuliah. Mhm. Lulus kuliah itu sekitar bulan Oktober. Nah, tapi pas pas lagi ngerjain skripsi itu tuh saya ceritanya pernah buka usaha juga sih, pernah buka usaha kafe gitu ya. Cuman karena masih skripsi nggak fokus, semeraut lah akhirnya. Akhirnya saya memutuskan udahlah ditutup dulu. Nah, fokus dulu ngerjain skripsi itu. Nah, alhamdulillah pas habis habis fokus itu ngerjain skripsi, skripsi kelar, habis itu kita bangun usaha catering ini. Nah, catering ini sih ceritanya sebenarnya ini usaha keluarga, Mbak. Jadi, Mhm. nah ceritanya pas tahun 2000, pas Oktober 2016 itu kan aku lulus tuh. Terus ya biasa lah namanya sarjana ya kan ya pengen cepet-cepet
punya penghasilan cepet, yang ngelamar kerjaan segala macem. Cuman kan ngelamar kerjaan lama ya prosesnya ya. Sementara waktu itu ceritanya saya harus segera punya penghasilan karena saya masih punya adik 2 gitu ya. Adik saya baru masuk kuliah, adik saya yang paling kecil juga masih masih di pesantren waktu itu, dan lumayan gitu ya biayanya buat di pesantren itu. Saya anak pertama, posisinya papa saya habis pensiun, otomatis kan berarti harus segera punya penghasilan tuh ya, karena saya sebagai anak pertama diharapkan segera punya penghasilan lah. Nah terus ya udah saya inisiatif aja mikir apa ya kira-kira peluang usaha yang cocok gitu ya dengan latar belakang saya, dengan background aktivitas saya dulu kan ya, karena saya mikir dulu kan saya alhamdulillah sih waktu kuliah dulu cukup banyak aktivitas di organisasi ya. Karena aktivitas di organisasi itu saya ingat dulu kalau bikin saya ingat banget waktu itu ya di tiap proposal saya itu anggaran yang terbesar itu pasti anggaran konsumsi gitu ya. Ya latar belakangnya itu aja sih. Karena saya ingat kalau saya kepanitiaan mesti paling gede konsumsi. Ya udah deh saya main catering aja kayaknya prospek gitu. Alhamdulillah sih. Nah dari situ begitu postingan pertama saya ngiklan di WA group, waktu itu kan WhatsApp udah ini ya, udah lumayan booming ya tahun 2016 tuh ya. 2015-16 tuh udah ini. Ya udah saya tawarin ke teman-teman saya tuh di grup WhatsApp, di grup lain juga saya tawarin tuh nge-share, nyepam lah di mana-mana. Aku punya catering loh. Kalau misalnya ada acara pesan di aku ya, gitu segala macam. Begitu baru posting hari itu, langsung ada temen yang pesan buat hari weekend. Waktu itu saya posting itu hari Rabu buat pesanan buat hari Sabtu. Ya udah karena dapat pesanan langsung ya, alhamdulillah kita semangat kan jadinya. Jadi kita coba dipersiapkan. Ya alhamdulillah sih jalan terus kita bikin usaha dari awalnya pesanan itu, terus kita bikin layanan catering harian. Nah itu ya begitu pas saya udah niat fokus saya udah coba niat jalan usaha catering, saya ketemu sama teman saya dari yang kuliah di Depok waktu itu ya, kita kebetulan ketemu dia lagi acara di Malang, kita ngobrol-ngobrol. Ja, kenapa lu nggak buka catering harian aja gitu, kayak di Jakarta nih banyak nih gitu ya. Terus yang ngobrol-ngobrol saya pelajari segala macam, akhirnya saya buka layanan catering harian buat ya awalnya ke teman-teman aja di grup WhatsApp, di grup lain. Terus saya bilang ke teman-teman saya yang di grup itu, bantuin sebarin dong gitu, aku buka layanan ini nih catering harian. Lama-lama nyebar. Awalnya juga dikit Mbak. Dulu itu saya buka layanan pagi, siang, sore, 3 kali kirim hari. Itu cuman 4 kotak paling. 4 itu minggu pertama buka tuh. Cuma 2 malah 4 iya gitu seingat saya. Itu minggu pertama tuh. Tapi alhamdulillah lama-lama nambah terus makin banyak pesanan buat acara-acara. Lama-lama dipercaya buat masuk ke instansi ya entah di pemerintahan, di dinas-dinas. Alhamdulillah akhirnya banyak yang pesan, terus bahkan waktu acara berapa kementerian ya, alhamdulillah waktu itu sering sih, Kementerian Perhubungan pernah, Kementerian PUPR segala macam, kementerian pas acara di Malang tuh ya udah kita support juga cateringnya. Terus catering pernikahan juga alhamdulillah kita akhirnya dia percaya gitu ya. Jadi ya dari bawah lah intinya, terus ya bertumbuh terus alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Nah, kalau tadi aku nyimak ceritanya dari Mas Reza ini kan berarti ada masa di mana yang pas baru-baru banget mulai itu nggak terlalu untung ya Mas ya, maksudnya bisa dibilang ya. Iya. Nah, itu kira-kira fasenya kayak berapa lama sih sampai akhirnya tercetus ide untuk bikin namanya juga catering harian? Waktu itu kan bulan November ya, sampai kurang lebih 3 bulan sih yang kritis banget sampai bulan Januari. Nah habis itu bulan Februari masuk semester baru tuh udah mulai agak kelihatan tuh. Sampai akhirnya saya dilarang sama orang tua saya, udah fokus aja bisnis catering, gak usah ngelamar kerja gitu. Seriusin aja, insya Allah ini besar gitu kalau diseriusin. Akhirnya jadi kan karena waktu itu saya bukan November, Desember. Nah segmen pasar saya waktu itu terbesar emang mahasiswa ya. Nah mahasiswa itu kan November, Desember, Januari libur. Nah bulan Februari itu mulai masuk lagi. Nah itu jadi saya mulai gencar lagi tuh di situ, nawarin ke mahasiswa, terus ya buat event-event gitu sih. Terus kurang lebih kritisnya paling kritis 3 bulan, tapi mulai kelihatan 3 bulan itu, bulan keempat tuh udah mulai kelihatan agak naik. Pokoknya grafiknya tuh alhamdulillah naik terus. Tapi tertinggi itu maksudnya kerasa gitu loncatannya agak
cepat itu tahun 2018 Januari. Nah, jadi waktu bulan Januari 2018 itu kami memutuskan untuk segera bikin website waktu itu. Jadi dulu ngiklannya saya cuma di Instagram sama di grup-grup itu. Saya suka ngiklan sih di Facebook Ads, Instagram Ads tuh saya mainkan juga dulu. Cuman grafiknya nggak begitu signifikan, tapi naik bertahap. Okay. Nah, pas tahun 2018 itu Januari saya bikin website, terus saya iklanin pakai Google Ads. Nah itu pesat langsung tuh. Dia benar-benar. Okay. Jadi ya loncatannya agak tinggi gitu. Jadi dan itu terus sampai sekarang sih alhamdulillah. Oke. Naik terus. Jadi kalau misalnya boleh di-share dikit nih Mas, karena ini buat teman-teman sahabat Bukukas yang nonton juga boleh loh, silakan nanya-nanya ke Mas Reza gitu kan. Siapa tahu ada yang juga punya bisnis home catering atau mungkin kepikiran pengen mulai baru bisnis bikin gitu kan. Jangan gentar ya. Ceritanya juga dimulai banget dari bawah gitu. Oke. Jadi Mas, kalau misalnya aku boleh kayak tanya-tanya lagi nih, berarti strategi awal yang digunakan sebenarnya kan cuman kayak promosi lewat WhatsApp ya, gitu. Kemudian mulai merambah ke Instagram, kemudian mulai merambah ke Facebook kayak gitu kan. Nah, selain itu strategi apa lagi sih Mas yang dilakukan baik itu offline atau online gitu yang benar-benar sampai sekarang tuh menurut Mas dampaknya luar biasa sampai bikin pesat banget maju bisnisnya? Yang pertama sebenarnya kita harus paham dulu siapa diri kita dan siapa yang kita layani, itu dulu sebenarnya. Jadi kalau pas kita belajar teori segmenting, targeting, positioning gitu ya. Terus sama marketing mix, product price, place, promotion itu ya. Jadi ini dasarnya dulu STP, segmenting. Jadi benar-benar diklasifikasikan segmen pasar yang mau kita bidik itu siapa. Awal-awal saya fokus di mahasiswa. Cuman pas lama-lama berkembang gitu, akhirnya saya coba klasifikasikan gitu ya. Saya tetap main di mahasiswa, cuman akhirnya saya coba fokus juga ke instansi gitu, karena ternyata potensi pasarnya lebih besar begitu. Apalagi mahasiswa kan libur ya, kalau libur kan lama tuh. Libur semester 2 bulan, bisa 3 bulan malah maksimal 3 bulan sih. Nah itu saya pikir, wah kalau setahun 5 bulan kosong gue nggak bisa nih gitu kan. Akhirnya saya harus fokus sama rumah tangga gitu, akhirnya sama instansi-instansi. Akhirnya yaitu saya bikin website yang agak ya saya buat sederhana lah, nggak terlalu ribet pesan di situ ya, cukup klik pesan itu langsung ke WA gitu ya. Akhirnya itu ya, jadi kita harus mengerti dulu pasar kita siapa. Jadi kita segmentasi saya secara usia, demografis, karakteristik orang Malang pasti beda sama karakteristik orang Jakarta kan gitu, sama orang Bandung beda gitu. Kemudian habis itu ya targeting ya kita putuskan kita mau fokus di mana. Akhirnya saya lebih memilih untuk fokus di kalangan keluarga gitu. Habis itu positioning ya, untuk memperkuat positioning akhirnya saya bikin layanan catering itu lebih banyak, lebih variatif. Jadi maksudnya dulu kan kayak cuman catering harian untuk buat keluarga, lama-lama ya saya siapkan juga untuk bisa bikin kayak tumpeng, terus layanan prasmanan buat pernikahan segala macam. Terus saya bikin katalognya, saya siapkan ya, saya konsep dekorasinya segala macam ya, alhamdulillah di situ. Nah terus produknya, nah itu juga perlu diidentifikasi di ini juga ya. Catering itu kan jasa yang kalau saya merasanya sih ya, orang catering itu makin banyak bisa bikin macam-macam masakan, itu makin baik gitu. Tapi meskipun tetap harus ada sih produk unggulannya. Jadi karena pasti ada yang tanya unggulannya apa. Nah gitu, itu kita jelaskan, tapi kita harus punya tapi kita harus bisa buat sebanyak-banyaknya gitu variasi. Betul. Nah, terus produk ya, price. Nah, price juga disesuaikan deh. Ya, kalau price simple sih sebenarnya, sering-sering nyontek aja kompetitor. Ya, sering-sering punya ya harga kompetitor yang lain gitu. Pemain-pemain lain. Jadi kita bisa mungkin ya kalau pemain baru ya istilahnya tahu diri dulu lah gitu. Jangan jangan langsung nyetok harga mahal gitu. Kalau untuk segmen pasar menengah ya. Kalau pasar atas beda lagi, tapi tetap lihat juga pesaingnya gitu. Kalau misalnya sudah ada pemain besar, saya kira yang terbaik adalah kita pasang harga di bawahnya dia gitu. Tapi jangan terlalu hancur juga, jangan sampai hancur harganya. Price, place. Kalau catering place-nya itu kita nggak perlu ya tempat yang di pinggir jalan besar gitu, nggak perlu. Agak masuk ke dalam pun nggak apa-apa.
Yang penting cukup buat produksi dan kita tetap punya ruang dapur ya sama punya ruang tamu gitu buat nanti closing klien. Nah di situ dia. Dan ruang tamunya harus yang layak gitu ya, pantas lah kira-kira gitu. Nggak usah mewah-mewah banget, nggak apa-apa, yang penting pantas rapih gitu. Jadi place-nya itu sebenarnya lebih ke lokasi kita memasarkan. Contoh kayak tadi ya, saya menemukan catering itu posisi terbaiknya adalah ketika punya website dan diiklankan di Google Ads. Kenapa? Karena catering itu produk atau layanan yang dicari orang. Oh, betul. Jadi karena orang udah pada tahu catering itu kayak apa gitu dan butuhnya itu bagaimana gitu. Jadi orang nyari. Nah, karena orang nyari itu di Google kebanyakan. Orang nyari di Google, terus begitu kalau misalnya kita pasang di Google Ads, posisi kita bisa di atas gitu. Misal contoh kayak saya berusaha selalu di atas di pencarian catering Malang. Nah dari situ nanti akhirnya kan orang bisa ngeklik gitu. Oh iya, akhirnya muncul catering saya gitu. Itu sih guys. Tadi promotion ya. Kalau promotion itu ya strategi promosi kita sih ya pintar-pintar aja. Saya punya katalog khusus paket pernikahan yang itu udah paket gitu dan itu harganya lebih murah, tapi saya juga bisa custom. Nah itu kan strategi promosi juga, custom. Orang jadi buat request produk apapun sesuka dia gitu ya. Itu saya punya pilihan menunya banyak, jadi orangnya bisa milih sendiri kayak gitu. Itu ya strategi promotion. Atau kayak sekarang masuk new normal ya, new normal saya siapin juga paket pernikahan new normal, terus ya gitu deh. Intinya kayak sekreatif kita sih dan kita lihat peluang pasar juga. Maksudnya menurut saya riset itu penting ya, riset itu nggak kayak kuliah kita ke lab gitu ya. Riset itu ya lihat peta pasar gitu, maksudnya kompetitor kita apa sih yang mereka lakukan gitu. Tapi maksudnya kita sekedar untuk ini aja, ibarat kalau nyetir mobil tuh kayak lihat spion gitu, lihat sekilas aja. Lihat sekilas ya kita dalami, tapi jangan terlalu fokus terus ke situ gitu. Karena kalau fokus ke spion terus nabrak gitu kan ya. Jadi kacau semua. Ya Jadi ya udah intip aja, nggak apa-apa, kompetitor kita sebanyak-banyaknya, terus apa yang sedang mereka lakukan, bagaimana strategi kita, yang baik dari mereka kita ambil, kita kalau bisa kita modifikasi, kalau nggak bisa plug nggak apa-apa, tapi ya jangan jangan sampai menyalahi aturan, intinya itu aja. Nah, terus ya itu riset apa yang dilakukan ini. Terus kalau yang buruk dari celah-celah buruk dari kompetitor ya itu yang kita benahi. Kalau bisa kita melengkapi kekurangan mereka itu tadi. Gitu sih. Kurang lebih itu. Ya. Jadi basically harus tahu dulu kita mau jualan ke siapa. Ya, terus kemudian kita planning nih mau strateginya apa aja gitu kan. Yang ketiga jangan lupa untuk cek ombak kanan kiri gitu ya. Jadi kita bisa lihat kompetitor lagi ngapain sih. Oh kita harus bisa lebih bagus daripada itu gitu ya. Kalau saya gitu. Kalau kita tim kami begitu. Oke. Ini ngomong-ngomong ada yang nanya nih dari Anissa MJ. Kak dulu waktu awal buka berapa varian menu sih yang disediain? Berapa ya, saya nggak ngitung tuh Mbak. Ya banyak, karena dulu catering harian kan ya. Catering harian kan tiap hari berubah tuh. Saya dulu kalau sekarang bikin menu itu langsung sebulan gitu. Dan itu berganti. Dan itu ini juga saya melengkapi kompetitor saya. Kompetitor saya itu kebanyakan mereka bikin catering harian tuh menu sebulan itu, bulan depan itu lagi, bulan depan itu lagi. Kalau saya enggak, saya acak lagi. Saya bikin baru. Bisa jadi beda sama bulan ini gitu. Terus bulan depannya juga ya diacak gitu ya. Mungkin ada yang sama tapi kombinasinya diacak kayak gitu. Nah terus menu banyak sih, menu lebih dari 20 kayaknya ya. Waktu awal-awal buka tuh Mas. Karena kan langsung catering harian kita bikin menu dulu saya bikinnya seminggu. Ya berarti 7-14 ya sekitar gitu, sekitar 20 menu kurang lebih udah ada sih waktu itu. Macam menu ya, macam masakannya ya maksudnya ya 20. Nah itu kan Mas waktu awal mula kan Ranis Catering sebenarnya kalau bisa dibilang, kalau misalnya aku main ke Instagramnya si Ranis Catering kan sebenarnya menu masakan yang ditawarkan sebenarnya kan kayak ya menu masakan rumahan sehari-hari gitu kan, dan mungkin di warteg pun juga banyak gitu kan, tapi enak sih, aku jadi lapar. Nah tapi maksudnya apa sih yang membuat Ranis Catering itu beda dengan kompetitor yang lain-lain? Kalau tadi kan
Mas Reza bilang udah riset, kemudian mencoba untuk mengadaptasi, tapi juga modif biar produknya Reni's Catering lebih unggul dibandingkan dengan catering-catering yang lain gitu. Nah, sebenarnya kalau aku boleh tanya, kira-kira ini mungkin bisa diaplikasikan ke catering yang lain gitu kan? Kira-kira apa sih unique selling point-nya dari si Reni's Catering itu? Saya merasanya sih ini ya, kelebihan kami itu di kemudahan akses ya. Okay. Jadi ketika yang lain itu masih masih banyak fokusannya di offline saja, yang maksudnya catering besar ya, beberapa di yang lain fokus di offline saya, kita udah online gitu, dan di semua di semua marketplace, di semua di semua lini online itu kita masuk di situ gitu. Oke. Okay. Nah, terus dia pesannya mudah. Terus kalau produk sih sebenarnya ya masih ada sih. Saya masih ada beberapa catering besar di Malang itu yang belum bisa saya kejar gitu, karena saya emang butuh waktu. Jadi kayak menu-menu western itu saya belum bisa banyak gitu, masih bisa sedikit gitu, karena saya masih butuh waktu, butuh tim juga. Terus tapi kita inovasi terus. Nah, itu kita menu nambah terus sih, Mbak. Ya emang dan kalau misalnya ini ya sebenarnya ya catering tuh ya, kalau misalnya mau dilihat sekilas ya, saya dulu waktu dapat catering juga menu gitu-gitu aja sih sebenarnya, nggak begitu banyak. Betul. Ini ya variasi itu kalau pas pesta kelihatan variasi banyak kan, menu-menu pondokan atau stall-stall itu kan banyak ya. Nah, dan saya lihat pasar juga kalau di Malang tuh ya memang mayoritas seneng masakan Nusantara sih, menu masakan Jawa, masakan Nusantara. Justru yang western tuh masih jarang. Ada sih segmen pasar Chinese, Arabic gitu ada, cuman belum begitu banyak, dan saya masih belum memutuskan untuk fokus ke sana gitu. Jadi sementara saya coba perbanyak dulu aja, perkuat di rasanya. Nah, ya sambil dikit-dikit sih. Western saya belum expertise di sana gitu. Chinese juga, tapi insya Allah sih sebenarnya kalau nggak corona itu udah masuk ini. Jadi emang targetnya sebenarnya tengah tahun ini tuh saya bisa Western sama sedikit Chinese lah, cuman corona ya sudahlah gitu. Disyukuri jadi aja. Agak terhambat ya. Oke. Agak terhambat, tapi ya nggak apa-apa, nggak masalah. Okay. Nah, ini ada yang nanya nih Mas dari Resen Jaya. Mas, untuk catering rumahan, menunya termasuk dengan nasi nggak ya? Catering rumahan kita bisa pakai nasi, bisa nggak pakai nasi. Jadi ya kita bikin harga lebih murah aja buat yang nggak pakai nasi gitu. Oke. Ini aku mau sekalian, kemarin kan udah sempat ngobrol dulu nih sama Mas Reza gitu kan. Terus ada satu yang menarik dari Mas Reza, ini kan seperti yang kita tahu ya, Mas, masalah pandemi corona itu kan semua terkena dampaknya, Mas ya. Gitu. Pokoknya benar-benar. Nah, terus kalau buat dampak dari corona buat cateringnya Mas Reza sendiri gimana? Ada ya itu, jadi ya itu tadi saya udah mau nyiapin tuh, udah bikin planning nanti kira-kira perkiraan saya misalnya bulan Maret, April, Mei itu pertumbuhan omsetnya gimana, nanti saya bisa nyisikan uang untuk riset tuh berapa, saya udah persiapkan juga nanti nambah chef gitu ya, yang lebih profesional untuk menu-menu western dan Chinese tadi. Ya tiba-tiba corona dan bubar jalan ya. Akhirnya saya rubah strategi. Nah, alhamdulillahnya strategi survive-nya gimana? Alhamdulillah saya punya kontrak sama beberapa instansi. Nah, itu yang bikin kita masih tetap bisa produksi, bisa tetap survive. Ya karena alhamdulillah ya saya selain main B2C, main B2B juga gitu. Jadi ada yang ada yang pasti gitu. Dan ditambah lagi saya segera bikin paket keluarga. Paket catering harian tadi. Jadi saya bikin orang itu mau pesan misalnya menu ayam lada hitam, misalnya ayam chicken black pepper. Nah, itu kita punya paket yang itu cukup 5 orang aja gitu, untuk 5 orang kayak gitu. Terus terus kita juga punya menu yang ya mungkin teman-teman banyak lah di grup WA-nya ya, ada ready hari ini kayak gitu. Ya kita bikin juga gitu, biarin aja. Tapi kita broadcast nah alhamdulillahnya karena saya udah ya 3,5 tahun, hampir 4 tahun ini berdiri, ya kontak kami di WA admin itu udah ribuan. Jadi ya alhamdulillah sekali broadcast ya nyebar ke banyak orang ya. Jadi ada aja sih yang pesan, jadi kita bisa tetap survive gitu.
pernah diomelin nggak sih Mas kebanyakan broadcast? Nah, ada yang risih. Jadi karena apa namanya? Karena kita juga ada beberapa customer kita kan yang mahasiswa. Nah, mahasiswa kan ya di kuliah cuma 4-5 tahun gitu kan. Selesai itu balik ke kampung halamannya. Nah, ada jadi mahasiswa yang udah pulang kampung masih dapat broadcast. Dia marah-marah. Apa namanya? Aduh, jangan dong, aku udah pulang kampung nih gitu kan. Ya udah akhirnya ya yang kayak gitu-gitu kita keluarin aja dari grup broadcast. Gitu. Oke, Mas, kalau misalnya kita mau ngebahas sedikit nih tentang tadi kan perjalanannya mulai tahun 2016 gitu kan. Sekarang udah tahun 2020, berarti udah kayak 20. udah 4 tahun ya, 4 tahun ya. Oke. Hmm. Kira-kira perbedaannya itu perjalanan itu dari tahun 2016 sampai ke sekarang 2020 tuh udah apa sih Mas perbedaannya? Kan mungkin di awal-awal kan mungkin masak sendiri kali ya, bisnis keluarga. Iya, sendiri nganter sendiri gitu kan ya, gitu sendiri. Kita udah punya karyawan ya. Sebenarnya ya kalau nggak corona, lagi-lagi nggak corona. Ya kita mengurangi karyawan juga sih. Jadi dulu tadi udah 12, ya termasuk kurir tetap juga ya itu. Tapi di luar freelance, jadi saya punya pegawai yang freelance juga. Buat apa kalau pas pesanan tiba-tiba ada pesta misalnya, itu kan acara sehari doang gitu ya, tapi pesanannya banyak, bisa di atas 500 atau bahkan 1000 gitu kan. Nah, itu saya biasa punya tenaga freelance buat apa namanya, buat pramu sajinya sama buat tukang masak juga, chefnya. Nah itu. Nah itu 12 yang tetap ya, cuman sekarang kita berkurang sih, jadi apa namanya 10 ya, 10 orang. Oke. Nah terus kalau misalnya bisa diomongin nih, tadi kan strategi Mas itu kan macam-macam nih Mas ya, ada website, ada juga ada Google Ads kayak gitu. Nah itu mungkin ada yang penasaran kali Mas, kira-kira spending biaya budget untuk marketingnya untuk bisa mencapai bikin website untuk Google Ads itu kira-kira budget yang harus di-spare berapa sih Mas? Bikin website itu ya tergantung ininya sih, tergantung agennya ya. Saya bukan ahli IT, saya itu cuma ngerti pasarnya butuh apa kira-kira gitu. Harus dijemput di mana pasarnya kurang lebih gitu. Tapi kalau untuk apa namanya masalah ini website, saya bukan ahli IT, jadi saya harus minta tolong teman saya gitu ya. Oke. Nah itu budgetnya waktu itu saya minta tolong dia itu waktu awal bikin website itu 700.000 waktu itu. Murah mungkin ya? Harga teman. Harga teman ya, oke. Ya, karena dia mungkin ya buat temen lah gitu kan, kasihan juga mungkin. Terus apa namanya ya, tapi kalau rata-rata sih ya ada yang pasang harga 3 juta, ada yang 2 juta, ada yang 1 juta, ada. Kualitas sebenarnya 11-12, jadi ya saran saya sih kalau teman punya jaringan ya, punya kenalan yang ini dan deket gitu ya cobalah minta harga teman. tapi ya jangan, tapi yang wajar lah gitu, maksudnya. Saya juga nggak maksudnya waktu tanya ini berapa Pak gitu ya, karena bapak-bapak gitu tapi udah dekat. Apa namanya, ini berapa Pak budgetnya? Udah nih buat kamu 700 aja deh, 750, udah 750 ya, buat kamu 750 aja deh. Ya udah Pak, saya nggak nawar gitu. Kalau misalnya nawar ya udah, saya bilang udah murah gitu, tega amat saya nawar lagi gitu. Tapi saya pernah waktu itu survei ada yang pasang harga 3 juta ya, menurut saya kemahalan sih. Terus apa namanya, ya udah itu 750 waktu itu buat ininya, buat websitenya. Terus setiap akhir tahun itu saya perpanjang sekitar 500.000 buat apa, perpanjang hostingnya ya. Itu 750 tuh waktu itu udah beli hosting, domain, sama apa namanya, sama jasa dia bikinnya. Karena temen ya mungkin kasihan juga dia, lagi kayak kasihan dia sama saya, jadi kasih harga murah. Terus sama 1 juta buat dia iklannya. Oke. Nah dulu waktu awal saya ngiklan cuma 500.000 bulan pertama. Cuma lama-lama. Nah itu, baru kerasa itu. Jadi gini, saya bikin website itu bulan Januari 2018. Itu kerasa lompatannya itu di bulan Maret 2018. Nah, saya lihat siklusnya juga sih, karena memang kalau Januari itu kan kayak dinas-dinas gitu ya, instansi pemerintah itu kan masih penyesuaian gitu kan, anggaran awal tahun, terus program-program belum banyak, mahasiswa juga masih pada libur, kantor-kantor di kampus-kampus pun sama gitu, masih penyesuaian, masih nyusun program gitu. Nah, program proker-proker itu ya pelatihan, seminar segala macam itu baru jalan di bulan Februari rata-rata.
dan naik agak drastis. Kebanyakan tuh di bulan Maret, April, udah sampai akhir tahun tuh banyak tuh. Nah gitu. Jadi nah selain karena faktor itu, karena faktor momentum juga, apa namanya? Ya karena saya melihat pertumbuhannya ya, dulu 500 awal-awal, terus Februari itu saya naikin 700 apa ya, terus bulan Maret itu saya berani 1 juta, ternyata lompatannya tinggi. Terus ya udah saya pertahankan sampai sekarang, budgetnya untuk yang di Google Ads itu 1 juta per bulan. Oke. Terus apa namanya, kalau di Instagram waktu awal-awal ya saya main, terus Instagram Ads loh ya, Facebook Ads itu. Awalnya saya main terus, cuman saya masih terus terang belum expertise di situ dan masih banyak riset juga di situ, jadi belum nemu polanya, dan kayaknya emang catering ya, akhirnya hipotesa saya sementara kayaknya catering belum terlalu cocok gitu untuk di situ. Akhirnya saya stop dulu waktu itu, tapi untuk momen-momen tertentu aja saya main di Facebook sama di Instagram itu. Facebook sama Instagram, kayak misalnya kemarin mau lebaran itu kita bikin paket lebaran dan saya iklan itu di Facebook Ads. Efektif, banyak kok. Efektif. Efektif. Nah, ya budgetnya berapa untuk apa? Kalau untuk bikin website itu waktu itu kurang lebih saya siapin ya sekitar 1.800 ya, 2 juta lah minimal 2 juta. Itu kalau pas teman-teman dapat ini ya, ketemu teman ya, ada harga teman, dia mungkin agak longgar keuangannya, jadi nggak terlalu ini ya, dan dia ngerjain sendiri. Nah kalau atau dia masih promosi, nah itu kalau bisa diajak kerjasama ya gitu nggak apa-apa. Gitu. Tapi ya kalau mau apa sih ya siapin 2-3 sih gitu ya. Tapi sebisa mungkin ini ya, minimalisir biaya ya. Jadi jangan fokus di biaya, fokusnya di omset dulu, di omset dan profit gitu. Nah, biaya itu sebisa mungkin diminimalisir. Baiklah. Nah, ini bisa masuk ke pertanyaan aku. Ini tadi ada yang nanya, sekali mungkin menjawab pertanyaan dari Mas Yunaidi, dari spending budget online apakah hasilnya efektif? Efektif ya. Efektif banget. Efektif banget gitu. Cuma berarti tadi kalau yang aku tangkap nih Mas, yang secara reguler itu mainnya di Google Ads ya? Iya. Karena memang yang tadi kalau Mas Reza bilang, sebenarnya kalau bisnis catering itu kan orang kalau mau butuh catering, mereka nyarinya dari Google dulu kan? Iya. Kayak gitu. Kemudian baru berani main di Instagram Ads atau di Facebook Ads itu occasional aja ya. Kalau misalnya occasional, ada momen tertentu gitu ya. Betul. Atau ada produk baru yang mau dijual atau produk baru yang dijual, promosi singkat. Tapi tetap Instagram itu harus dioptimasi ya, bukan ads loh ya, optimasi biasa organik. Karena itu kayak di kita orang banyak customer saya yang dia buka website terus dia ngecek juga Instagramnya, akhirnya dia tahu produk-produknya apa aja. Ya dia lihat portofolio juga di Instagram. Ya walaupun di Instagram dia di website kan ada portofolio itu saya pasang juga. Di Instagram juga dia ngecek. Ya walaupun Instagram saya ya masih banyak ini juga sih, belum ya masih banyak yang perlu dibenahi, cuman ya cukup lah untuk sekedar menunjukkan produk kita apa gitu. Dan saya lihat dulu saya optimasinya itu Instagram bener-bener yang kita kayak bikin konten macem-macem gitu loh. Ada tips makan sehat misalnya kayak gitu, saya share info-info kayak gitu, tapi ternyata kok efek ke penjualan nggak begitu bagus gitu. Pas saya cuma share foto pakai kamera HP aja asal jelas, itu malah orang percaya gitu. Jadi ini gambar nggak tipu-tipu nih, nggak kaleng-kaleng nih. Jadi ya udah, akhirnya sekarang saya kalau itu upload foto yang ini aja dari HP, tapi yang jelas gitu. Yang penting jelas gambarnya itu apa gitu, dan ya apa adanya. Kayak kalau customer saya sih kebanyakan inginnya seperti itu, gambar-gambar real. Yang jelas ya. Iya. Pernah coba pakai kayak influencer marketing nggak sih Mas? Influencer marketing, hire influencer buat review gitu? Belum, saya belum pakai itu. Saya masih belum yakin aja sih. Saya masih mempelajari. Pernahnya ini aja, paling minta testimoni ya ke customer atau customer ya ada yang testimoni di WA itu kan biasa ya. Kadang saya minta juga di videoin tuh, ada yang di videoin. Ada testimoni yang ada malah teman saya yang dia pesan terus dia foto sendiri, dia foto dirinya bawa kotak gitu ya, terus ada quotes gitu. Gitu, ada yang gitu. Ya itu aja paling ya kebetulan dia ya cukup
dikenal gitu di kalangannya, di komunitasnya. Jadi ya itu influencernya sederhana murah ya deh. Baik ya, dibayar dengan paket makanan happy. Iya. Oke, Mas nih sebelum aku ke pertanyaan berikutnya, ada pertanyaan dari Putri Kaherm Enensa. Kesulitan apa yang dirasakan saat awal bisnis catering dan bagaimana cara mengatasi kesulitan tersebut? Kesulitan sebesarnya sebenarnya lebih ke apa ya, mental sih Mbak. Jadi apa namanya? Kira-kira kan namanya gimana ya? Saya tuh umur 23 ya. Waktu itu saya baru lulus, pokoknya baru lulus saya ngeliat teman-teman saya udah pada kerja gitu, ada yang udah punya penghasilan tetap segala macam. Ya meskipun juga masih ya namanya orang bekerja ya penghasilannya belum banyak-banyak amat juga gitu. Jadi tapi saya takut gitu, saya takut gagal gitu. Jadi nanti saya ngabisin banyak waktu buat sesuatu yang nggak menghasilkan gitu. Akhirnya saya ketinggalan sama teman-teman saya udah pada supervisor misalnya. Tahu-tahu saya baru daftar kerja gitu, aduh jangan sampai ya Allah. Terus apa namanya? Ya tapi karena ada support dari keluarga juga, terus apa namanya? Ya saya merasakan sendiri sih ada pertumbuhan. Jadi ya yakin. Itu mungkin kesulitan terbesarnya ya. Terus kayak tapi kadang juga itu karena yang namanya bisnis keluarga ya, kadang ini juga maksudnya tadi kan saya cerita mental saya ya. Kadang-kadang ada kekhawatiran juga gitu kan, karena saya bisnis kan bareng orang tua gitu ya. Orang tua ya kadang juga nih anaknya ini nggak nih memilih jalan yang tepat nggak nih, jalan yang benar nggak nih, jangan-jangan ya itu tapi jangan-jangan aku ntar ngabis waktu lagi kan. Apalagi saya pernah gagal bisnis tuh kan ya, dulu saya betul. Itu ada 10 juta mah nggak balik modal balik tapi belajar, tapi ya inilah belajar gitu, akhirnya saya dapat ilmu dari sana kan, dari perjalanan itu. Nah itu mental. Terus ya kalau kesulitan teknis ya banyak gitu, masakan itu kan dulu yang masaknya satu orang, terus ya yang nganternya saya sendiri dulu, ngirim ya kan. Nah itu mental lagi tuh. Saya apa namanya ya sempat kepikiran gitu, aduh masa S1 kayak gini sih. Terus, ya orang tua saya juga sempat memikirkan kayak gitu, cuman ya enggak kita coba husnuzon gitu. Dan apa ya ini juga sih ada perjalanan spiritual juga sih di situ ya, maksudnya ya saya sama orang tua saya waktu itu yang merintis ya, kita coba ini aja, pokoknya tiap hari itu doa ya Allah minta yang terbaik gitu aja. Ya kadang istighfar juga atau sholat malam juga ya, tahajud atau apa ya, mintanya dikasih jalan yang terbaik gitu aja lah. Terus kok kayak jalan tuh kayak dipermudah gitu, ada aja apa namanya anak-anak begitu ya, kayak kami merasakan itu sendiri, sehingga akhirnya mungkin ini memang yang Allah inginkan gitu ya, Tuhan inginkan buat kita gitu. Jadi ya sudah gitu kita jalani, alhamdulillah benar gitu ya, tumbuh terus. Jadi ya disyukurilah. Ternyata emang benar ya. Sih, usaha dan doa tuh harus beriringan ya kalau kata orang-orang. Orang tuh ada marketing tuh ada dua, ada marketing bumi, ada marketing langit katanya gitu. Betul. Nah, itu. Oke. Coba dicatat, ada dua marketing. Marketing bumi mungkin kita bisa menguasai, tapi marketing langit tuh alam ya sebenarnya ya. Itu gimana ya, ntar teman-teman kalau ini yes, mungkin ada di antara teman-teman yang sudah merintis bisnis dan sudah merasakan gitu. Darmnya buka usaha tuh kayak apa, buka bisnis tuh kayak apa. Ada mungkin di antara teman-teman yang belum pernah bisnis gitu. Nah yang belum pernah bisnis itu kadang ngelihat wah orang udah sukses tuh enak gitu ya, tapi ya nanti kalau ini yang ngerasain gitu ya, ada apa namanya nggak semudah itu gitu bahwasannya. Jadi mereka yang udah sukses itu ya benar-benar ngerintis dari bawah gitu. Dan ya mungkin ada yang faktor warisan ya ada gitu, cuman kalau mereka yang merintis dari bawah ya benar-benar dia fight dari bawah gitu. Nah itu yang sering saya lakukan juga tuh. Nah ini tambahan tips mungkin ya. Apa namanya, jadi biar tadi kan saya bilang masalah utama saya mental gitu kan ya. Nah itu makanya saya akhirnya coba masuk ke komunitas atau cari kenalan apa dari ya entah senior atau apa teman-teman atau apa namanya ya teman di komunitas tadi ya. Saya silaturahim itu gimana perjalanan bisnis mereka, dan ternyata sama gitu. Nasihat mereka buat saya ya, emang bisnis harus sabar gitu. Saya juga dulu 2 tahun pertama susah gitu. Nah pas ya masuk tahun ketiga, nah itu baru kerasa tuh. Nah kayak gitu-gitu tuh nasihat-nasihat kayak gitu kan mental, oh ya dulu dia aja kayak gitu sekarang bisa sukses kok gitu aja, bisnisnya bisa besar kok gitu. Jadi saya coba itu. Nah terus tambah apa tadi namanya inovasi. Apa namanya ya inovasi. Inovasinya harus ini ya menyesuaikan
Ya itu riset terus sih kalau itu. Oke, itu mungkin. Oke. Oh, Nah, ini apa? tadi itu apa namanya? Baik. Sorry, tadi saya mau ngomong apa ya tadi ya? Apa Ayo, namanya? ayo. Astagfirullahaladzim. Tiba-tiba. Lanjut. Lanjut ya. Ntar kalau inget, potong aja ya Mas ya. Ntar sambung aja. Lupa Oke. lagi. Nah, ini sebuah bisnis bisa sukses itu kan tadi kalau Mas bilang kan ada strategi marketing buminya, ada strategi marketing langitnya, kemudian juga inovasi produknya juga, ya kan? Itu. Apa? Jadi nanti kalau udah mulai usaha itu yang buat yang belum, ini mungkin masih merawang-nawang ya, masih sering ikut seminar-seminar bisnis tapi belum pernah praktek. Nanti tuh ngerasain sendiri deh, ada apa namanya faktor-faktor yang itu kadang nggak terduga. Oke. Ya di teori itu nanti kita belajar produk price place promotion misalnya. Ada tambahan lagi people, macam-macam lah teorinya. Tapi kurang lebih yang sering dipakai 4P itu. Secara 4P udah oke nih. Harga ya bersaing gitu. Terus apa namanya, tempatnya strategis. Promosi kita lancar. Terus produk kita ya kalau masakan enak. Kalau yang lain misalnya fashion ya bagus gitu. Tapi ternyata nggak sukses gitu. Ternyata apa ya, jadi ada banyak faktor yang itu nggak masuk kadang-kadang di logika dan ketemunya di hal spiritual gitu kadang-kadang. Oke. Jadi terus ya marketing langit, marketing bumi harus jalan sih. Jadi kencengin doa juga ya, usaha dan Kencengin doa juga. Oke, lanjut. Nah, tadi gara-gara marketing langit nih. Oh ya, jadi ada marketing bumi, marketing langit, inovasi produk. Nah, sama satu lagi nih Mas. Kalau bisnis itu kan nggak lepas dari namanya strategi keuangan ya Mas ya. Nah, ini kan kemarin tuh beberapa minggu lalu kita sempat bikin kelas Sahabat Buku Kas yang topiknya tentang keuangan. Nah, terus salah satunya kan kita adalah ngebahas masalah pengelolaan pengeluaran ya, maksudnya pemisahan manajemen keuangan untuk bisnis. Nah, terus salah satu pertanyaan yang sempat ditanya itu adalah pada omset berapa sih bisa kita yang namanya hire karyawan atau dari kita mengambil untung gitu. Nah, ini mungkin bisnis emang mungkin nggak bisa dipukul rata ya Mas ya. Kebutuhan dan hitung-hitungan bisnis kan beda-beda gitu kan. Nah, cuman waktu itu ketika Mas Reza akhirnya memutuskan untuk you know what, ini saatnya Ranis Catering punya karyawan nih gitu. Kita udah nggak bisa lagi nih ngerjain sendiri gitu kan karena demand-nya tinggi. Nah, itu berdasarkan apa Mas? Melihat omsetnya dulu, kemudian strategi hiring karyawannya gimana? Karena kan tadi Mas Reza juga bilang ada karyawan yang memang posisinya freelance gitu. Jadi nggak tetap kan. Nah, itu kira-kira strategi hiring karyawannya terus berdasarkan omsetnya kira-kira di angka berapa sih Mas? Kalau berdasarkan pengalaman Mas Reza yang aman untuk ekspansi macam-macam. Kalau saya dulu itu rekrut karyawan tuh pas mulai omset 20 juta kurang lebih. Nah, itu saya baru nambah karyawan. Ya karena lagi-lagi tapi model bisnis beda-beda ya. Ada yang margin kotornya itu bisa 50%, ada yang bisa 40%, ada yang bisa ada yang cuma 20% kayak gitu. Nah, itu intinya dihitung detail sih. Yang penting itu dulu dihitung detail dulu. Kalau udah cukup kira-kira apa ngegaji orang bisa, terus kita juga masih bisa dapat untung dari situ, dapat penghasilan juga dari situ, nggak apa-apa gitu. Nanti di apa namanya. Nah, hiringnya itu bertahap. Kalau saya jadi waktu itu dari pekerjaan yang paling tetap ya, maksudnya itu selalu dibutuhkan dan posisi itu harus segera didelegasikan. Contoh waktu dulu saya mulai berkembang tuh di 3 bulan pertama ya, November, Desember. Nah, Januari itu saya cepat cari kurir gitu, karena saya mikir gitu, kalau saya jadi kurir terus saya nggak bisa mikir pengembangan gitu. Nah, akhirnya sekitar bulan Januari akhir, saya baru dapat kurir itu tapi Januari akhir gitu, dan itu masih ya banyak ke karyawan dulu masuk keluar masuk gitu, ini ya apa sih istilahnya, ya intinya sering lah keluar masuk. Nah, turnovernya tinggi sekali dulu awal-awal itu. Nah, terus sudah berjalan, kurir sudah terdelegasikan, saya jadi bisa mikir strategi marketing, pengembangan, iklan, segala macam, promosi, akhirnya saya bisa mikir itu. Lama-lama produksi kan meningkat tuh karena marketingnya makin gencar,
lama-lama meningkat ininya permintaan produksi makin kewalahan, akhirnya saya tambah karyawan produksi gitu. Produksi terus berkembang lagi, produksi tambah lagi gitu. Terus saya cariin yang gak harus terjadi tetap, gunakan itu, maksudnya marketing online kan bisa aja kalau misalnya saya rekrut orang gitu kan, ngantor terus, tapi kondisi keuangan saya belum terlalu boros gitu, terlalu besar kalau misalnya saya harus seperti itu. Akhirnya saya freelance aja tadi, yang bikin saya website tuh saya minta ngelolainnya sekalian ya, maintenance gitu, nanti saya hitungan per bulannya, udah, terus berapa bayarannya, sekian, ya udah. Dan menurut saya jauh lebih murah gitu ketimbang saya harus rekrut karyawan tetap gitu. Terus kayak desain grafis tuh saya kan juga itu pekerjaan yang bisa ditunda dan gak harus tiap hari. Akhirnya saya itu freelance aja ke teman-teman yang bisa desain, tuh saya mintain tolong. Kalau kurir kan harus ada tuh, kurir sama ya tukang masak, ya sekarang semua juga udah tetap sih gitu. Tapi saya punya angka ya 2 posisi itu sih terutama. Yang intinya gini, teman-teman harus tahu job di bisnis teman-teman itu apa aja, job desk-nya, butuh pos-posnya apa aja. Ya kalau mau digambar struktur ya nggak apa-apa, cuman jangan terlalu idealis gitu, karena struktur itu kalau untuk perusahaan startup masih baru berdiri itu ya, kalau ya terutama yang bisnisnya pas-pasan kayak saya, modalnya pas-pasan kayak saya ya, itu sebisa mungkin efisien gitu. Jadi kalau bisa dikerjain 2 orang, jangan dikerjain 4 orang kayak gitu. Kalau masih bisa kalau dulu kan makanya saya kerjain awalnya sendiri, itu saya nambah gitu. Nah itu intinya sih itu ya. Jadi job desk-nya di list dulu, kebutuhannya apa saja, nah itu, dan rekrut karyawan sesuai kemampuan, dan itu di posisi-posisi yang sering kebutuhannya tinggi gitu, selalu dibutuhkan tiap hari rutin. Nah itu diisi, aktivitasnya full kayak gitu. Oke. Nah, ngomongin masalah omset nih Mas, boleh nggak dibocorin nih? Kalau dulu kan omsetnya awal-awal bisnis 2016 cuma laku 4 kotak seminggu. Kemudian seminggu, sehari itu 8 kotak. Ya, oke. Kemudian habis itu mulai berani hire karyawan ketika omsetnya 20 juta ya. Nah, kalau Ranis Catering tahun 2020 nih, hari ini, di kisaran berapa Mas omsetnya? Ini biar buat motivasi nih. Kalau nggak corona, itu ada di angka 100 sampai 250 rata-rata segitu. Wow. Itu namanya, ya kalau pas lagi bulan-bulan high season, bulan-bulan musim nikahan itu ya 200-an, alhamdulillah. Ya pernah pas saya dapat proyek gede malah pernah 300 juta pernah. Tapi kalau di musim-musim biasa tuh sekitar 100 jutaan sih rata-rata. Terus kalau misalnya lagi low season itu kalau misalnya di sini kira-kira itu bulan Zulqa'dah biasanya. Kalau orang Jawa tuh nikahan di bulan Syawal, Zulhijjah. Muharram tuh biasanya agak turun tuh, agak ini, tapi ya makanya saya ngatasinya gitu, solusi saya cara mengatasi masalah itu ya dengan cara kontrak sama instansi biar saya punya pekerjaan yang tetap. Nah cuman gara-gara corona ini ya turun lagi. Kalau sekarang ya Pak, ya sekitar 60-an lah, 50, 60, 70 rata-rata segitu. Tapi alhamdulillah masih bisa menghidupi banyak karyawan ya, masih bisa survive ya. Oke. Baiklah. Wah, udah jam 8 nih Mas. Kita waktunya tinggal sekitar 5 menit lagi. Nah, ini pertanyaan terakhir nih Mas. Kira-kira saran sama tips untuk pebisnis home catering apa sih Mas? Terutama misalnya nih tadi aku sekalian gabungin aja ya sama tadi ada pertanyaan dari Astia Rizky. Dia nanya apa saja sih tips agar usaha kita bisa terus bertahan mengikuti zaman? Tipsnya riset Mbak, Mbak apa Mas yang nanya? Tadi yang tipsnya ya riset. Jadi riset itu setiap hari, setiap waktu. Pokoknya ada waktu senggang riset, cari tahu apa yang dilakukan kompetitor. Kompetitor tuh ini ya, maksudnya pemain di bisnis serupa gitu yang kira-kira
Oke, jangan kompetitor lah. Ya, cek aja apa yang dilakukan para pebisnis di sekitar kita, cek lingkungan, ya terutama orang-orang yang bisnisnya serupa dengan kita. Jadi apa ya? Guru saya itu pernah ngajarin ada 4 apa ya. Jadi yang terkenal, yang paling terkenal tuh apa di kota kita, terus yang dianggap terbaik tuh apa, yang kemudian yang terbaru apa, bisnis terbaru itu jangan diremehkan loh. Pemain-pemain baru kadang-kadang bikin kejutan gitu ya. Terbaru sama terlama ya. Terbaru, terlama, terbaik sama terkenal kalau nggak salah itu. Dan yang terlama pun gitu terus ya ini terlama bisa jadi terbaik, bisa jadi nggak terbaik gitu. Nah itu kenapa itu dibandingkan yang di industri serupa. Bahkan saya kadang-kadang nggak seindustri pun nyontek juga gitu. Misal saya punya mentor itu ya pengusaha properti. Nah itu saya serap ilmunya dari properti apa yang bisa saya terapkan di catering. Ya entah manajemen apa keuangannya, entah masalah manajemen SDM-nya, entah masalah manajemen produksinya, operasional dan segala macamnya itu gak apa-apa. Pokoknya cari ilmu sebanyak-banyaknya deh. Oh ya, jadi pengusaha itu jangan pernah berhenti belajar ya. Karena kalau udah berhenti belajar, nah itu solusi itu buat bisa bertahan di tengah zaman itu yaitu riset, belajar. Jadi belajar, tanya gitu, terus praktek, belajar, tanya, praktek, belajar, tanya, praktek. Kurang lebih ritualnya kayak gitu. Cuma kita baca buku, terus ikut seminar segala macam nggak pernah dipraktekin. Kalau menurut saya makanya saya bukan ahlu seminar ya, bukan ahlu workshop gitu ya. Jadi saya ikut seminar workshop itu kadang saya agak pilah-pilah gitu karena saya pengen ilmu itu sesuai dengan kebutuhan saya dan bisa segera saya terapkan gitu. Jangan sampai ilmu saya banyak tapi terus mentok di otak aja gitu, nggak bisa segera diterapkan. Jadi saya pengen ikut seminar satu, oke segera saya terapkan. Besok seminar apa, terapkan. Terus jangan malu, jangan gengsi ya, belajar sama orang lain. Jangan malu, jangan gengsi. Jangan malu, jangan gengsi belajar sama orang lain gitu ya. Gak apa-apa gitu kalau misalnya kita emang bahkan saya kadang kayak yang saya punya ada salah satu adik tingkat saya yang dulu bisnis catering itu belajar sama saya gitu, tapi sekarang juga kadang-kadang saya kalah gitu omsetnya sama dia. Nah itu saya tanya gitu, dia apa rahasianya gitu. Ternyata ada beberapa hal yang memang belum saya lakukan gitu. Nah itu dan sekarang saya coba lakukan saya kayak gitu. Sama di pokoknya jangan pernah merasa besar, jangan pernah merasa sombong, jangan pernah merasa paling bisa sendiri, terbuka sama orang, belajar, banyak tanya, terus praktek, belajar, tanya, praktek. Udah sih itu intinya Mbak kalau untuk bisa bertahan di tengah kondisi zaman. Oke. Siap kok gitu. Oke. Jadi nih, wow, kita nggak kerasa udah 1 jam ngobrolnya. Jadi kalau misalnya boleh saya recap ya Mas, dari obrolan kita awal sampai sekarang itu basically apa yang bisa membuat bisnis cateringnya Mas Reza, Randis Catering itu bisa sampai sukses ini berarti inovasi yang pasti ya. Inovasi, kemudian riset, kemudian ada marketing bumi dan marketing langit itu ya Mas ya. Iya bener loh itu. Bener loh. Kemudian terus melakukan inovasi untuk diri pribadi ya Mas ya. Jadi banyak bertanya, jangan malu bertanya, belajar, praktekkan gitu kan. Oke, dan terakhir yang tidak kalah penting adalah mental. Iya mental sih itu paling susah itu. Paling susah ya. Gini apalagi teman-teman itu ada di lingkungan yang bukan lingkungan pengusaha gitu, maksudnya keluarga tuh keluarga ya banyaknya PNS atau pegawai gitu. Ini bukan saya ini itu baru gitu. Saya itu dulu dipetokin di share lowongan kerja, lowongan S2 segala macam tuh ya banyak gitu. Kadang-kadang sih galau juga gitu, ini sih di jalannya benar enggak gitu ya. Jadi ini ya. Tapi intinya yakin kalau memang udah memilih jalan yang mau dijalanin harus yakin dan fokus di situ ya. Fokus. Ya. Oke. Last but not least. Kenapa? Iya enggak maksudnya. Ya dulu dulu kan gitu kan di share lowongan beasiswa, lowongan kerja gitu ya. Yang lowongan kerja mungkin belum ya sampai sekarang. Ya saya pengen punya usaha aja lah, mudah-mudahan bisa konsisten.
Terus apa namanya? Ya cuman yang S2 ya alhamdulillah sih keturutan juga. Amin, Meskipun alhamdulillah. apa namanya? Ya sambil berjibaku juga gitu bangun bisnis ya, tapi alhamdulillah kesampaian juga gitu. Jadi ya itu sih pokoknya apa namanya ya marketing marketing langit ya, minta sama Tuhan, minta sama Allah gitu dikasih petunjuk gitu ya. Dan kalau misalnya ternyata banyak kemudahan dari apa yang sudah kita lakukan, ya udah yakin aja Bismillah itu yang terbaik, nanti tahu-tahu banyak keajaiban deh yang dirasain. Ya paling nggak saya gitu. Amin. Oke, ini mungkin kalau nanti dari sahabat kelas dari sahabat buku kelas mungkin ada yang mau nanya-nanya atau follow Instagram Ranis Catering, nggak apa-apa kali Mas ya, kalau misalnya Boleh, mau konsultasi soal bisnis catering gimana enaknya, silakan monggo ya Mas ya, udah terbuka untuk diajak ngobrol ya. Iya. Oke. Iya. Baiklah kalau gitu. Iya. Udah lanjut. Udah habis Mas waktunya, udah Iya udah ya. ternyata. Oke. Seru Ya. banget ngobrolnya. Oke, makasih banyak Mas Reza, dan juga makasih banyak buat teman-teman di kelas Sahabat Buku Kelas yang udah nonton. Nanti kita insya Allah akan kembali lagi di kelas berikutnya ya. Kalau begitu. Oke, terima kasih banyak Mas. Dah. Dah, Assalamualaikum. Salam. Malam.